Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anastasia Najwa Maula Rasul dan kali ini aku akan membahas tentang teori munculnya kepemimpinan. What do you think guys? Menurut kalian, sebenarnya pemimpin itu dibuat atau dilahirkan sih? Ayo kita bahas bareng-bareng, tapi sebelum itu aku akan kasih sedikit gambaran tentang apa itu kepemimpinan. Nah, menurut Sullivan and Dicker pada tahun 1989, kepemimpinan adalah penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Nah, orang yang memiliki keterampilan ini disebut dengan seorang pemimpin. Sederhananya, pemimpin adalah mereka yang mampu memimpin, membimbing, dan juga mengarahkan seseorang untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Contohnya, misalkan kita sedang berada di kapal dengan tujuan ke Bali. Pasti di kapal itu akan ada sekali banyak orang dan beberapa orang itu pasti memiliki tugasnya masing-masing. Contohnya ada yang menarik tali, ada yang memasak makanan, atau membersihkan dek. Tapi siapa sih yang memutuskan kapal itu untuk bergerak? Atau siapa orang yang bilang, oke, sekarang kita belok ke kiri? Atau kita harus cepat nih karena sebentar lagi akan ada badai. Nah, orang itulah yang disebut sebagai pemimpin. Dia nggak cuma sebagai pesuruh-suruh, tapi dia juga punya tujuan yang jelas kenapa sih kita harus melakukan hal tersebut. Setelah kita tahu apa itu pemimpin, selanjutnya kira-kira apakah semua orang bisa menjadi pemimpin? Atau bagaimana seorang pemimpin itu lahir? Oke, berdasarkan teori munculnya kepemimpinan, ada tiga teori yang menjawab bagaimana seorang pemimpin itu lahir. Yang pertama adalah teori genetik. Teori ini bilang bahwa leaders are born and not made. Nah, teori ini percaya bahwa seorang pemimpin itu lahir karena ia mewariskan darah seorang pemimpin atau orang tuanya. Sehingga dia memiliki bakat untuk memimpin sejak ia lahir dan ia juga ditakdirkan sebagai pemimpin terlepas dari lingkungannya ya. Misalnya, kamu adalah anak dari seorang presiden. Otomatis kamu akan memiliki bakat menjadi pemimpin dan bisa juga di masa depan kamu akan menjadi presiden. Atau seperti pada masa pemerintahan Raja-Raja Mataram, di mana setiap keturunannya udah pasti akan mewarisi tahta kerajaan juga. Yang kedua adalah teori sosial. Teori ini bilang kalau leader are made and not born. Nah, teori ini punya sifat yang berbanding balik dengan teori sebelumnya. Teori ini percaya kalau setiap orang itu memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin apabila mereka mendapatkan pendidikan dan juga pengalaman yang cukup. Misalnya, kamu bukan keturunan dari seorang pemimpin atau mungkin orang tua kalian hanya pekerja kantoran atau wira swasta. Tapi dari kecil kalian sangat suka untuk ikut kegiatan seperti OSIS, PMR, sampai kuliah kalian juga suka ikut organisasi dan kalian sangat aktif di dalamnya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman tersebut, kamu berpotensi untuk menjadi pemimpin ketika pengalaman itu udah dirasa cukup. Contohnya seperti Abraham Lincoln yang mana keluarganya tuh sangat miskin saat ia kecil hingga ia cuma tidur di gubuk kayu pada saat kecil tanpa punya privilege apapun. Tapi dia berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat ke-16 di tahun 1861. Di Indonesia kita juga punya mantan Presiden Joko Widodo yang dulunya adalah seorang pemahat kayu. Nah, kegigihan dan pengalaman yang cukup ini yang bikin mereka bisa menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga ada teori ekologis. Nah, teori ekologis ini merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya, yaitu teori genetik dan juga teori sosial. Teori ini percaya bahwa seseorang itu bisa menjadi pemimpin yang baik apabila ia memiliki bakat kepemimpinan
atau bakat bawaan, atau katakanlah orang ini cerdas. Dan dia juga memiliki dorongan alami untuk menjadi seorang pemimpin. Lingkungan dan pengalaman tentunya juga menjadi aspek penting ya dalam mendukung ia menjadi the real pemimpin. Contohnya yakni Ibu Susi Puji Astuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Beliau ini nggak pernah menyelesaikan SMA-nya, tapi dia memiliki kecerdasan khususnya dalam berbisnis ikan yang memberinya pemahaman tentang industri perikanan dan juga kelautan. Nah, dari teori tadi, mana sih yang menurut kalian cukup relevan untuk menjadi pemimpin di masa depan atau di masa sekarang ini? Apakah pemimpin yang baik itu dilahirkan? Atau mereka yang dibuat? Atau mereka yang emang cerdas dan memiliki dorongan alami? Of course, menurut aku semuanya relevan ya, tapi semuanya akan menjadi percuma dan sia-sia ketika orang itu bermalas-malasan, tidak memanfaatkan kesempatan, dan juga tidak berlatih dengan baik. Karena seorang pemimpin yang baik adalah ia yang mau terus trial and error. Ia yang mau belajar memimpin, memahami segala situasi, untuk membawa timnya menuju keberhasilan yang ingin dicapai. Jadi menurut aku, pemimpin yang baik adalah ia yang gak egois, dan juga mau terus belajar, juga mau mendengarkan masukan dari lingkungan sekitar atau timnya, sehingga mereka bisa untuk berkembang dan maju bersama-sama. Nah, tadi kan kita udah bahas ya tentang bagaimana pemimpin dilahirkan. Sekarang kita akan bahas tentang seorang pemimpin itu biasanya ia mempunyai ciri khas tersendiri. Atau ciri khas ini dituangkan dalam gaya kepemimpinan atau cara ia memimpin. Nah, menurut Lippitt and White, ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga adalah bebas tindak. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otoriter. Nah, gaya ini identik dengan keputusan yang selalu dibuat oleh pemimpin atau atasan, sedangkan karyawan itu ya hanya menjalankan perintah aja, sehingga komunikasi yang berlangsung itu cuma satu arah. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis. Nah, gaya ini lebih mengutamakan diskusi, musyawarah, sama tim sebelum mengambil keputusan. Komunikasi yang berlangsung juga komunikasi dua arah, dan membuat bawahan menjadi lebih dihargai, lebih dibutuhkan, karena telah diberikan kesempatan untuk berprakarsa atau menyampaikan pesan dan saran. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan bebas tindak. Nah, gaya kepemimpinan bebas tindak ini biasanya pemimpin melimpahkan sepenuhnya baik itu keputusan atau kebijakan kepada bawahan dan pemimpin hanya akan berkomunikasi apabila ia dibutuhkan. Nah, dari ketiga gaya kepemimpinan di atas, terdapat satu gaya kepemimpinan yang menurut aku cukup ideal untuk diterapkan di masa depan, yakni gaya kepemimpinan demokratis. Karena gaya ini berbeda dengan gaya otoriter yang terkesan egois, atau gaya bebas tindak yang terkesan acuh. Kepemimpinan demokratis ini lebih realistis untuk masa depan. Gaya ini membuat setiap anggota tim merasa dibutuhkan dan juga saling membutuhkan, terlebih lagi di era generasi Z. Aku juga sebagai generasi Z, kita tuh punya title sebagai pemalas, pembangkang, dan sebagainya. Nah, gaya kepemimpinan ini relevan karena pada dasarnya generasi ini atau generasi Z ini itu cuma membutuhkan keadilan, kesetaraan. Dan dari perspektif kemanusiaan, pendekatan ini juga lebih memanusiakan manusia karena menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan. Mengingat bahwa nggak ada manusia yang sempurna ya, gaya ini itu mendorong kita untuk berlatih dan berkembang bersama demi mencapai sebuah tujuan kolektif. Nah, gimana? Seru kan bahas tentang kepemimpinan? Itu tadi teori tentang munculnya kepemimpinan dan juga gaya dari kepemimpinan itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye!